Ya, ya, puji Tuhan, rekan-rekan di AMC, dengan seberapa kita yang ada saat ini, kita akan bersama-sama memulai kebaktian AMC ini ya. Kita hari ini akan belajar tentang mengelola dan memaksimalkan potensi, dan nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jimmy Triatna, dan nanti pujian akan disampaikan oleh Mr. Cornelius. Saya persilahkan waktu dan tempat. Silakan, Pak. Terima kasih Bapak Agus. Terima kasih juga Brahaiki juga ya sebagai koordinator AMC memberi kesempatan malam hari ini. Mari Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita percaya sekalipun kita lewat online ini, Zoom online ini, Roh Kudus itu Roh Maha Hadir. Setiap pribadi pasti dijamah Tuhan. Kalau kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh, mari Bapak yang dikasihi Tuhan. Saya akan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Amin, haleluya. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan pujian dan syukur Tuhan. Kami percaya malam hari ini Tuhan, Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami kaum pria. Kami mau datang, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kelayakan kuduskan. Tuhan kami percaya, Tuhan hamba Tuhan Bapak Pendeta Jimmy juga Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi dengan urapan Roh-Mu yang kudus. Kami percaya semua kaum pria oleh Tuhan malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Kuasa-Mu hadir Tuhan. Terima kasih kami mengundang Roh-Mu yang kudus Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kau hidupku adalah penyembahanku. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Benar Tuhan, kami berharga. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari tinggikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Kami sembah Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha besar. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Oh haleluya. Pujian dan syukur kami akan naikkan kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh kami bersyukur
Agungkan Allah yang besar, Tuhan. Allah yang ajaib, Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus melawat kami, Tuhan. Roh-Mu yang kudus, Tuhan. Jamah setiap pribadi kami kaum pria, Tuhan. Sebagai imam, Tuhan. Sebagai kepala rumah tangga, Tuhan. Kami percaya urapi dengan kuasa Roh yang kudus, Tuhan. Tuhan terus taruh kebenaran Tuhan firman di dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Glory. Oh, glory. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Kami menyembah. Kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami menyembah. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Oh, haleluya. Kami sembah, kami puji Allah kami. Tuhan Yesus, kekuatan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Oh. Haleluya. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan.
persembahkan segenap hidupku, persembahkan segenap hidupku, persembahkan. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan lawatan-Mu Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kami terus dipuaskan Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus. Hati kami, roh kami terus melekat dengan Engkau Tuhan. Roh kami Tuhan ada senantiasa Tuhan pujian dan penyembahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami senantiasa melekat hati kami, roh kami Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Kami tidak perlu khawatir dengan segala apapun di bumi ini Tuhan. Segala rintangan apapun di bumi, kami percaya Tuhan, ketika roh itu melekat dengan Roh-Mu yang kudus, kami percaya ada kekuatan, ada satu senantiasa damai sejahtera, sukacita. Tuhan, sebentar hamba-Mu Bapak Pendeta Jimmy akan menyampaikan isi hati Tuhan. Hamba menyerahkan sepenuhnya ke dalam pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan urapi hamba-hamba-Mu Tuhan malam hari ini. Tuhan, kami percaya dipuaskan oleh lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya, kami mau buka hati dan pikiran kami untuk kami boleh meresponi setiap firman-Mu di dalam hidup kami. Segala puji hormat, segala kemuliaan kami naikkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan. Amin. Serahkan kepada moderator Bapak Agus. Ya, terima kasih buat pujiannya Pak Cornelius, sangat memberkati kami ya. Untuk selanjutnya saya serahkan langsung ke hambanya Bapak Pendeta Jimmy Triatna untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya persilakan Pak. Ya, selamat malam, shalom semuanya. Ya, senang sekali kita semua bisa bertemu kembali ya untuk kita bersama-sama belajar. Jadi ketika saya menyampaikan, saya juga belajar lagi ya untuk membiarkan firman Tuhan terus berbicara kepada kita. Saya sudah menyiapkan ada materinya dalam bentuk PowerPoint, bisa ditolong ya. Oke. Dari awal silakan. Ya, hari ini saya diberikan tema tentang bagaimana mengelola dan memaksimalkan potensi pria ya. Jadi mengelola dan memaksimalkan potensi pria. Nah, saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan. Silakan slide berikutnya ya. Pertanyaan itu adalah, silakan ya. Di manakah tempat yang terkaya di dunia ini ya? Ini sebuah pertanyaan, sebenarnya tempat yang paling terkaya di dunia itu di mana gitu ya. Mungkin saya nanti bisa jawab di rumah ya. Mungkin ada orang yang menghubungkan dengan minyak atau apa kekayaan-kekayaan yang lain. Tapi jawaban dari pertanyaan ini adalah tempat yang terkaya di dunia adalah di kuburan ya, di pemakaman atau di tempat kuburan. Kenapa di kuburan? Karena bersamaan dengan seseorang dipanggil Tuhan, ya, bersamaan dengan seorang pria dipanggil Tuhan, bersamaan itu juga segala potensi, ya, segala hal yang dimiliki oleh pria, ya, atau siapapun selain pria, itu bersamaan itu juga terkubur, ya, ya. Jadi tempat yang paling terkaya di dunia adalah di kuburan, ya. Sekali lagi karena bersamaan dengan orang itu dikuburkan, bersamaan itu segala potensi, segala kemampuan, segala kekuatan ikut terkubur. Ya. Nah, sayang sekali kalau itu terjadi. Ya. Nah, ketika kita berbicara tentang potensi, sudah diulang-ulang, potensi adalah kekuatan yang tersimpan, yang perlu digali, perlu dikembangkan, ya, diulang-ulang, dijelaskan. Nah, hari ini saya ingin mau menjelaskan bahwa titik ketika seseorang akan mengalami potensi dikembalikan, ya. Jadi potensi itu jangan hanya dilihat dari sisi yang umum, ya. Potensi misalnya kemampuan orang
berbicara, kemampuan orang menjual, ya orang menyebutnya sebagai bakat, itu juga bagian potensi. Tapi sebenarnya potensi yang lain ada yang sifatnya rohani, ya potensi yang sifatnya rohani, dan sekali lagi itu semua hanya bisa dipulihkan ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salib adalah tempat di mana potensi seseorang dipulihkan. Ya, mungkin orang tanpa Kristus, orang bisa menjadi orang yang hebat, ya, orang yang memiliki full potensi, ya, dalam hal tertentu. Tetapi dalam hal yang bersifat kekekalan, ya, apalagi kita di potensi pria adalah sebagai raja, imam, dan nabi. Nah, sebagai raja, imam, dan nabi itu hanya dimungkinkan ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu titik utama. Jadi pastikan malam hari ini saudara yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan secara pribadi. Saya percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya bahwa hanya melalui Yesus kita dipulihkan. Ya, semua potensi kita dipulihkan. Ya, hanya melalui Tuhan Yesus. Oke, next. Nah, hari ini saya ingin kita merenungkan ada satu kata. Ya, kata ini penting dan ini mungkin sering dijelaskan dalam sesi-sesi di dalam pria sejati yang disebut dengan yang namanya kepala atau kepale. Ya. Kepala atau kepale itu punya pengertian dua, sumber dan penopang atau source and sustainer. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang kepala atau kepale itu berbicara tentang sumber, bicara tentang penopang. Nah, pria adalah seorang kepala tentunya. Ya, pria adalah sumber. Ya, pria adalah penopang, bukan hanya sumber tapi juga adalah penopang. Jadi ketika sumber bermasalah tentunya akan bermasalah semuanya. Tapi saya mau kita melihat dari perspektif atau sudut pandang yang lain. Next selanjutnya. Nah, saudaraku sekalian, kita baca ya bersama-sama. Nanti saudara nggak usah nyalakan. Dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13 dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Firman Tuhan bilang ketika kita dengar-dengaran, ketika kita memperhatikan firman kata Ulangan, adalah Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, menjadi kepale, menjadi sumber, menjadi penopang, ya, dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan engkau akan dan bukan turun. Jadi yang namanya kepala itu akan tetap naik dan bukan turun. Ya, next Pak. Silakan selanjutnya. Nah, ketika kita berbicara tentang ekor atau kepala, saya ingin mulai dengan ekor dulu, saudara sekalian. Nah, ekor, orang selalu menghubungkan ekor itu adalah selalu bicara tentang bawahan. Ekor itu adalah orang yang biasa. Adalah orang yang tidak berkuasa, tidak memiliki kekuasaan apapun. Nah, ekor selalu dihubungkan dengan yang namanya kalah. Ya. Bahkan punya mental yang kalah, mental korban. Dan ekor selalu dihubungkan dengan pemahaman bahwa ekor itu artinya dia tidak memiliki sesuatu. Ya. Terus akhirnya orang menafsirkan Ulangan tadi, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor, tentunya yang dimaksud bukan ini. Secara umum kita akan melihatnya begitu. Nah, kalau kepala adalah selalu bicara tentang atasan, pemimpin, ya, yang memimpin, yang punya pengaruh, ya, adalah orang yang berkuasa. Nah, kepala itu selalu dihubungkan dengan yang namanya selalu hidupnya bukan kalah tapi menang. Jadi ada menang kalah. Nah, kalau ada menang kalah, menang artinya ada yang menang, ada yang kalah. Berarti ada yang dikalahkan. Dan dia adalah sebagai kepala, dia adalah sebagai yang menang tentunya. Tentu ada pihak yang dikalahkan. Ya. Nah, kepala selalu dihubungkan dengan karena dia memiliki sesuatu. Ya, apakah kekayaan, kekuasaan dan yang lain. Secara umum, ketika kita
berbicara tentang Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, selalu sekali lagi konsepnya atau paradigmanya adalah atasan, berkuasa, menang, ya, menang dalam sebuah persaingan tertentu, memiliki sesuatu, memiliki kekuasaan, memiliki uang yang banyak, memiliki pengaruh yang besar, dan orang menghubungkan kepala dengan pengertian seperti ini. Tapi izinkan saya malam hari ini, saya akan menjelaskan perspektif yang lain dari apa itu kepala. Next. Nah, saudaraku sekalian, dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai dan 19, ya, dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman Eden itu. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nama makhluk itu. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dalam hal ini adalah Adam, ternyata Tuhan ingin supaya Adam itu dia berfungsi. Dia perlu ada sesuatu yang dikelola. Jadi saat dia berada di Taman Eden, dikatakan Tuhan memberikan sebuah tugas supaya Adam mengusahakan dan memelihara taman itu atau mengelola taman itu. Nah, salah satu tugas daripada Adam adalah dia memberikan nama, ya, kepada tiap makhluk hidup. Ya, contoh ketika dia melihat binatang yang badannya besar, yang ada belalainya, oh, dia menyebutnya sebagai gajah. Ya. Nah, gajah, ya, badannya besar, ada belalainya, dan dia memberikan nama gajah itu sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh gajah. Demikian binatang-binatang yang lain, jerapah misalnya. Ketika ada satu binatang yang tinggi, lehernya tinggi, ya, dan akhirnya ada menyebutnya sebagai jerapah. Nah, sesuai dengan nama itu, ya, dia memberikan nama kepada binatang itu. Nah, saya ingin kita belajar begini, saudara sekalian. Jadi ketika Adam memberikan nama kepada binatang, termasuk kepada tumbuh-tumbuhan tertentu, kepada pohon tertentu, kepada makhluk hidup yang lainnya. Nah, lebih dalam lagi sebenarnya Adam sedang memberikan sebuah makna, memberikan sebuah arti, ya. Jadi ketika dia memberi nama, Tuhan memberikan tugas dia untuk memberikan nama kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Itu bukan hanya sekedar memberikan nama. Tapi di dalam nama itu, di dalamnya ada yang namanya makna atau arti. Nah, saudaraku sekalian, saya menyebutnya sebagai mengelola makna. Jadi ketika nanti dihubungkan dengan kepala atau kepala. Nah, kepala yang dimaksud bukan karena kita mengalahkan seseorang. Kepala yang dimaksud bukan hanya karena kita berkuasa memiliki sesuatu. Kepala yang dimaksud bukan hanya karena dia hebat, hidup dalam sebuah persaingan dia mengalahkan seseorang. Tapi hari ini saya ingin kita mengerti satu hal. Bahwa Adam diberikan tugas untuk mengelola makna. Dan kita sebagai pria juga. Sama. Kita diberikan tugas untuk mengelola sebuah makna. Tidak ada yang dikalahkan. Tidak ada siapa yang menang. Ya mungkin dalam bahasa yang lain adalah menang-menang. Tapi kalau pakai istilah menang berarti ada yang dikalahkan. Ada yang ditaklukkan. Ya, memang ada bagian yang lain. Taklukkanlah bumi. Tapi sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhan adalah sebenarnya para pria. Sebagai kepala, sebagai sumber. Sebagai penopang. Diberikan tugas untuk mengelola makna. Ya, next berikutnya. Nah, saudaraku sekalian, inilah pria sebagai kepala, sebagai sumber. Pria, kita semua malam hari ini diberikan sebuah tugas untuk mengelola makna. Kehadiran kita di dalam sebuah keluarga, pastikan kehadiran kita memberikan sebuah makna, sebuah arti yang dalam, sebuah makna. Sebuah arti yang
betul-betul tidak asal-asalan, tapi mengelola sebuah makna, sebuah identitas, ya, bukan kekuasaan atau mengalahkan yang lain. Jadi sekali lagi saudara sekalian, yang dimaksud dengan kepala atau kepala, ya, adalah bicara tentang mengelola. Kata yang pertama yang kita renungkan tadi adalah mengelola. Nanti berikutnya saya ingin kita merenungkan tentang memaksimalkan. Tapi poin ini perlu saudara mengerti. Karena secara umum pria selalu bicara tentang, kalau bicara tentang kepala selalu bicara ada yang dikalahkan, ya ada karena kita mendapatkan sesuatu. Akhirnya ketika tidak mendapatkan sesuatu menjadi minder, jadi spirit kekalahan terjadi. Bukan seperti itu saudara sekalian. Tuhan mau sebagai para pria kita mengelola makna sama seperti Adam. Ya, dia melihat binatang, dia memberikan makna kepada binatang sesuai dengan namanya. Kita sebagai pria, sebagai bapak di rumah, apakah saudara sudah menjadi orang-orang pria-pria yang mengelola makna? Kehadiranmu memberikan makna, dan kau mengelola makna itu di dalam keluarga kita. Ya. Jadi saya bayangkan ketika pria berkata kasar kepada istrinya, ya dengan sebutan-sebutan binatang, apa itu? Tentunya pria sebagai pengelola makna. Ya, kita tidak akan sembarangan lagi. Kalau kita berkata kasar berarti kita memberikan makna sesuai dengan kata-kata kasar yang kita ucapkan atau perlakuan-perlakuan yang kita kerjakan. Oke, lanjut. Next. Nah, saudaraku sekalian, sebagai orang-orang yang mengelola makna, kita perlu mengerti, kita berarti adalah orang-orang yang fokusnya adalah kepada kemuliaan. Ya. Seorang yang mengelola makna, fokusnya adalah kepada kemuliaan. Ya, kata kemuliaan dalam Alkitab, dalam bahasa Ibrani memakai kata kabot. Dalam Yunani memakai kata doksa. Ya. Jadi kabot dan doksa. Sebagai seorang pengelola makna, berarti fokus kita adalah kepada kemuliaan. Doksa atau kabot. Apa yang dimaksud dengan kemuliaan? Kemuliaan itu punya arti bobot. Kemuliaan itu punya arti kualitas. Bicara tentang kualitas hidup. Sebagai pria, sebagai pengelola makna, berarti fokus utama kita sebagai pria adalah fokus kepada yang namanya kemuliaan. Fokus kepada kualitas. Ya, kualitas ilahi, kualitas hidup. Jadi kalau saya mendengar kata kemuliaan dalam Alkitab, itu bicara tentang kualitas hidup. Bicara tentang bobot, ya, bicara tentang berat. Dan itu bicara tentang sesuatu yang ya bermakna, ya. Itulah pria, saudaraku sekalian. Nah, kita akan baca beberapa ayat, silakan lanjut. Ya, oke. Nah, saya ingin mengutip dari salah seorang bapak gereja. Namanya Irenaeus. Ya. Mungkin nanti saya akan jelaskan ini, tapi kita lihat slide berikutnya, nanti kita akan kembali. Silakan dulu slide berikutnya. Nah, kita baca dulu ayatnya. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3 dalam hati saja. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Jadi kita yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Nah, perhatikan para pria. Ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini bicara tentang kualitas. Bicara tentang doksa, kabot. Ya, bobot kehidupan, keserupaan dengan Kristus. Supaya ia, Kristus anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Next, berikutnya. Nah, oke. Kita lanjut yang tadi. Yang tadi Irenaeus itu. Silakan. Mundur. Ya. Nah, ada seorang bapak gereja menjelaskan tentang apa itu kemuliaan. Ya. Kita tadi sudah secara pengertian kemuliaan adalah bobot, bicara tentang kualitas hidup. Tapi Irenaeus menjelaskan dalam sebuah pengertian yang lebih detail, lebih jelas. Dia bilang begini, kemuliaan Allah adalah kehidupan manusia yang sepenuhnya. Ya. Jadi ketika bicara tentang kemuliaan Allah adalah berbicara tentang kehidupan manusia yang sepenuhnya. Apa itu?
Kemuliaan Allah hanya bisa diakui ketika kita memperjuangkan kehidupan manusia agar sungguh-sungguh manusiawi atau sejati. Jadi kalau ketika kita bicara tentang kemuliaan, bicara tentang karakter, keserupaan dengan Kristus, dikatakan kemuliaan Allah itu hanya bisa diakui ketika kita memperjuangkan kehidupan manusia agar sungguh-sungguh manusiawi atau sejati. Jadi kita sebagai pria atau manusia menampilkan sebagai orang yang betul-betul manusiawi, ya. Bukan orang yang hebat, yang kelihatannya sempurna, ya kita mengarah kepada kesempurnaan. Tapi dikatakan kita memperjuangkan kehidupan manusia agar sungguh-sungguh manusiawi atau sejati. Sebaliknya, jika manusia tidak hidup sebagai manusia yang manusiawi atau tidak memanusiakan manusia yang lain, ia tidak memuliakan Allah. Contoh sederhana, saudaraku sekalian, di dalam Matius 25. Ya, ketika ada tentang domba dan kambing. Domba gambaran tentang umat Tuhan. Terus dikatakan ketika domba berkata begini, bagaimana saya bisa tahu ketika engkau telanjang, ketika engkau sedang dipenjara, engkau kelaparan. Terus Yesus bilang gini, apa saja yang kamu lakukan terhadap orang yang hina di dunia ini. Orang menyebut orang di dunia ini hina di dunia ini. Ya, ia sudah melakukannya untuk aku. Ya, jadi perhatikan hina. Orang menganggapnya hina, tapi Tuhan menganggap dia sebagai yang mulia. Ya, justru Tuhan bilang ketika kamu memanusiakan orang yang dianggap hina dunia ini, kamu sudah lakukan untuk aku. Itulah kemuliaan. Nah, saya mau balik tadi, kehidupan kita harus menampilkan kehidupan manusia sejati secara yang pertama. Nah, saya belajar dari Mazmur 8, singkat saja. Di Mazmur 8 kita menemukan dua hal bicara tentang manusia. Yang pertama, manusia itu yang pertama harus tahu diri. Manusia itu harus tahu siapa dirinya, harus tahu diri. Ya, karena manusia itu setitik dibandingkan Tuhan yang begitu besar. Yang pertama kita harus tahu siapa diri kita. Ya, ada dua hal saudara Alkitab menyebut. Yang pertama, manusia itu rapuh. Manusia itu rentan. Yang kedua, manusia itu adalah manusia mengalami ketidakpastian. Yang dimaksud ketidakpastian di sini yang pertama, kita tidak bisa tahu apa yang orang akan katakan atau orang yang perbuat terhadap kita. Ya, dan kita nggak bisa menyetel itu. Seringkali kan kita mau supaya orang berlaku baik sama kita, tapi kita nggak bisa. Yang kedua, kita tidak tahu ke depan, masa depan itu akan jadi seperti apa. Itu ketidakpastian. Nah, yang pertama tadi saya bilang manusia rapuh. Memang manusia rapuh. Manusia itu lemah, dan Paulus menyebutnya dia lebih bahagia ketika saya berada dalam tekanan, dalam kelemahan, dalam kerapuhan. Ya. Nah, masalahnya begini, saudara. Kalau kita hanya tahu diri, akhirnya kita cenderung menjadi minder. Yang kedua, kita harus tahu harga diri. Karena Tuhan mengangkat kita serupa seperti dirinya. Serupa dengan gambar. Artinya kita diangkat dalam kemuliaan begitu rupa. Nah, masalahnya ketika kita terlalu tahu diri, tahu kelemahan kita, bahwa kita nggak pasti, kita jadi minder. Tapi ketika kita tahu harga diri, betapa Tuhan memuliakan kita, Tuhan menebus kita dengan begitu luar biasa dengan darahnya, seringkali orang jadi sombong. Jadi kita harus belajar seimbang, saudaraku sekalian. Menyadari, pertama kita rapuh. Yang kedua, kita ini tidak pasti. Apa yang ada di depan kita tidak pasti. COVID membuktikan manusia itu tidak pasti. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa Tuhan mengangkat kita. Memiliki nilai atau harga diri. Mengangkat begitu rupa. Bukan untuk sombong, tapi supaya kita punya percaya diri bahwa Tuhan itu menganggap kita mulia, Tuhan mengasihi kita, kita berharga. Nah, sebagai dasar itu, karena kita menyadari siapa diri kita sebagai manusia yang sejati, ya, sebagai orang yang tahu diri dan tahu harga diri,
Nah, kita harus lakukan hal yang sama kepada orang lain. Kepada istri kita bagaimana, saudara sekalian? Kepada anak kita, kepada teman pekerjaan kita, ke anak buah kita bagaimana? Kadang-kadang ada orang begitu sucinya ketika di gereja. Dalam pelayanan begitu luar biasa, tapi ketika dalam perlakuan sehari-hari, kita memberi seperti ada kasta dalam perlakuan. Itu bukan kemuliaan Allah. Itu bukan doksa. Yang disebut dengan bobot itu adalah praktek sederhananya adalah pertama kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang sejati. Yang kedua, kita juga memanusiakan manusia yang lain. Itulah yang disebut dengan memuliakan Allah. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, saudara sekalian, tadi saya sudah bicara tentang mengelola. Nah, saya sekarang akan masuk kepada yang namanya kemaksimalan. Memaksimalkan. Kita bisa menjadi maksimal ada dua, saudara sekalian. Yang pertama, kita bisa maksimal. Yang pertama, sebagai pria, saudara harus mengerti bahwa kita didesain Tuhan untuk bekerja. Saya ulang ya. Kita didesain Tuhan, diciptakan Tuhan untuk bekerja. Ketika Adam di Taman Eden, Tuhan nggak mau dia nganggur, dia bekerja. Apa saja kerjakan. Hal yang bekerja tidak harus memilih-milih, bekerja. Ya, karena bekerja adalah sarana yang Tuhan pakai untuk kita mengeluarkan potensi yang terbaik dalam diri kita. Saudara sebagai pria tidak mungkin bisa mengeluarkan yang terbaik. Potensi-potensi yang terbaik, baik secara ilahi maupun dari sisi-sisi bakat yang lainnya. Kalau saudara tidak melakukan yang namanya bekerja. Ya, satu kali Yesus berdoa, Bapa, ya, permuliakanlah anakmu. Sama seperti anakmu mempermuliakanmu, Bapa. Karena aku telah menyelesaikan pekerjaan. Ya, jadi Yesus bilang, saya mempermuliakan Bapa dengan jalan menyelesaikan pekerjaan. Bekerja. Kalau saudara baca Kejadian 2 pasal 2 dan 3, saudara tidak akan menemukan kalau kata worship itu dalam pengertian nyanyi, berdoa, ya tutup mata atau menyanyikan sesuatu. Tapi saudara sekalian, kata yang muncul di situ, ya, kata ibadah yang dimaksud di situ adalah ibadah sama dengan bekerja. Bahkan orang Prancis menyebutnya bahwa yang namanya bekerja adalah pelayanan. Ya, atau dalam bahasa ini bekerja adalah ibadah atau worship. Saudara tidak akan menemukan Adam nyanyi di situ. Saudara tidak akan menemukan Adam berdoa di situ. Pasti dia berdoa, membangun keintiman dengan Tuhan. Tapi yang kita temukan dalam Kejadian 2 dan pasal 3, Adam bekerja. Mengelola makna tadi. Bekerja. Oleh karena itu, saudara sekalian, hari ini saya mau mengingatkan bahwa bekerja bukanlah kutuk. Bekerja adalah sebuah anugerah. Karena lewat bekerjalah kita bisa mengeluarkan potensi terbaik dari diri kita. Tanpa saudara bekerja. Ya, bekerja di sini dalam dunia pelayanan, melayani misalnya, dalam wujud yang jelas. Tapi dalam kesehari-hari ya, kita tahu bahwa kita bekerja untuk mencari nafkah, bekerja. Ya, kita tidak harus memilih-milih, harus bahkan sebagai pria yang mengerti makna, hal yang terkecil pun begitu mulia yang dia kerjakan. Dia tidak akan menganggap bahwa hal kecil sebagai kecil, dia akan menghargai semua pekerjaan sebagai sarana ibadah kepada Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, supaya kita sebagai pria mengalami kemaksimalan, yang pertama adalah bekerja. Ya. Di dalam Kolose, Paulus menyebut begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah ya dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, pernah satu kali saya mengajar di satu gereja, ya di situ full timernya sangat banyak sekali. Ya, ada sekitar 40 orang
bicara. Nah, saya menjelaskan sebenarnya siapa yang menggaji Tuhan melalui bendahara gereja. Nah, ketika orang bekerja di bank, ya, yang menggaji siapa? Yang menggaji adalah Tuhan melalui bendahara atau pimpinan di bank tersebut. Jadi prinsip Kolose 3 tadi dikatakan apapun juga yang kamu lakukan dengan segenap hatimu. Di dalam hal ini adalah bekerja. Sebab Tuhan yang sesungguhnya, kalimat berikutnya dikatakan adalah Tuhan. Tuhan kita yang sesungguhnya adalah Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, bekerjalah. Ya. Maksimalkan potensi yang kita miliki. Ya, selama 3 bulan ini, ya saya lumayan penuh perjuangan, ya, karena sejak saya jatuh, kaki saya patah, ya akhirnya dalam banyak hal saya tidak bisa bekerja. Tapi saya berusaha sedemikian rupa, ya. Soalnya saya baru sebulan saya dioperasi, akhirnya saya tetap melayani orang meninggal. Saya tetap ke pemakaman, cuma mungkin ketika di kuburan saya nggak bisa lah usahanya. Tapi saya memaksimalkan. Khotbah di gereja, asal bisa pakai kursi roda saya lakukan. Karena saya mengerti saudara sekalian. Ya, sebuah prinsip dalam Alkitab, ya saya belajar selalu mengingatkan, saya harus bekerja. Karena bekerja adalah ibadah. Bekerja adalah penyembahan. Bekerja adalah memaksimalkan potensi kita. Yang kedua, saudara sekalian. Sebagai pria, kalau kita ingin mengalami yang namanya kemaksimalan, nah ini penting, saudara. Kita harus siap dibentuk melalui yang namanya situasi batas. Saya ulang ya. Yang pertama, kalau saya ingin mengalami kemaksimalan adalah bekerja. Bekerja. Tidak boleh ada kata nganggur. Bekerja. Apa aja. Semuanya halal tentunya. Ya. Nah, yang kedua, kita harus siap dibentuk melalui sebuah situasi yang disebut situasi batas. Nah, apa itu situasi batas? Silakan, next. Next. Ya. Nah, ini ada seorang filsuf. Oke, jangan terlalu cepat. Sebelumnya boleh? Sebelumnya, ya. Apa itu situasi batas? Ada seorang filsuf, ya, terkenal namanya Karl Jasper. Dia menjelaskan apa itu situasi batas. Situasi batas adalah, nah saya perhatikan ini, adalah situasi yang seolah-olah membawa kita berada di pinggir jurang. Ya. Dan membawa kita kepada situasi bagai telur di ujung tanduk. Saya ulang ya. Situasi batas adalah situasi yang seolah-olah membawa kita di pinggir jurang dan bagai telur di ujung tanduk. Situasi yang membawa kemanusiaan kita terancam. Membawa kita semakin terpuruk atau semakin kuat. Jadi ada pilihan tuh. Apakah kita akan semakin terpuruk atau semakin kuat? Nah, menurut Jasper, situasi batas ini akan menantang manusia. Kalau benar nih, manusia akan mengalami kepenuhan hidup. Dalam hal ini pria. Kalau pria ingin mengalami kepenuhan hidup, siapkan diri kita untuk mengalami yang disebut situasi batas. Apa itu? Sekali lagi, situasi yang seolah-olah membawa kita berada dalam situasi di pinggir jurang atau di ujung tanduk, situasi yang membawa kemanusiaan kita terancam dan membawa kita semakin terpuruk atau semakin kuat. Nah, mungkin pertanyaan gini, contoh sederhana yang disebut dengan situasi batas. Ya, kalau dalam Alkitab menyebutnya sebagai lembah bayang-bayang maut. Saudaraku sekalian, ada beberapa contoh. Contoh yang pertama, ada seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan. Dia melayani di Rusia. Ya, waktu itu masih Uni Soviet. Dia melayani, dia mau supaya orang Uni Soviet
percaya kepada Tuhan. Tapi satu kali ketika dia sedang jalan dengan anaknya, ya, di pinggir jalan, terjadi akhirnya anaknya dia ditabrak mobil. Dan bukan hanya ditabrak mobil, kepalanya hancur tergilas sampai sehancur-hancurnya. Akhirnya mati anaknya. Ya, ini mungkin tragis banget, saudara. Ini contoh situasi batas yang tragis banget. Coba saudara bayangkan ketika kita berada dalam situasi. Ya, secara manusia mungkin dia kaget, dia melayani Tuhan, dia bukan mau melakukan sesuatu yang salah, dia sebagai utusan kerajaan Allah, kenapa mengalami seperti itu? Ternyata saudara sekalian, orang Rusia atau Uni Soviet itu suka cerita-cerita tragedi. Cerita yang serem-serem dia suka. Lewat peristiwa anaknya yang meninggal ini, akhirnya banyak orang Uni Soviet yang terbuka kepada Injil. Akhirnya mereka terima Tuhan Yesus. Itu situasi batas. Situasi batas yang lain adalah saya punya teman, saudaraku sekalian. Seorang pemimpin di sebuah gereja. Tapi satu kali dia mengalami begini. Teman pelayanannya, ya, dia gembala, jadi pemimpin lah ya, dia termasuk gembala di gereja itu, ada karena sistem kepenatuaan. Akhirnya satu kali teman pelayanannya meminjam uang terhadap seseorang, tetapi memakai nama hamba Tuhan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Teman pelayanannya tidak bayar utang itu. Akhirnya dia harus mencicil utang yang begitu banyak, bukan atas hutang yang dia pakai, tapi atas utang dari teman pelayanannya. Yang dia pakai, santai saja itu teman pelayanannya. Akhirnya sayang, dia memilih untuk pahit. Akhirnya tinggal pelayanan. Satu kali saya pernah ketemu dia di bis, tapi tidak, sayang banget, saudara. Dan itu situasi. Dan ada banyak yang lain, saudara. Kalau saya mendengarkan cerita belum lama kan, Ridwan Kamil anaknya 2 minggu lebih, anaknya tidak ditemukan. Itu situasi batas, saudara. Itu lembah bayang-bayang maut. Ada contoh-contoh yang lain, saudara. Ya, yang dihadapi oleh manusia. Ya, para pria menghadapi yang namanya siap-siap menghadapi yang namanya situasi batas. Nah, bagaimana dengan kita? Ada contoh-contoh yang lain. Ya, Paulus sempat menjelaskan dia pernah mengalami karam kapa, pernah puasa terpaksa. Ya, kalau saya baca di Ibrani 11 ada orang-orang yang tidak terkenal, tidak disebutkan sebagai tokoh iman, bukan Daud, bukan Abraham, tapi hidupnya apa? Digergaji, dibunuh, disiksa. Disebutkan dalam Ibrani pasal 11 bagian ayat yang terakhir. Rupanya saudara, Tuhan izinkan situasi batas itu. Ya. Oke, lanjut. Ini beberapa hal yang mungkin. Nah, situasi batas itu berbagai macam. Yang pertama lewat kematian. Ya. Ada orang yang kita kasih, saudara mungkin pernah ngalami tahu-tahu lagi bekerja atau sedang apa, atau dapat telepon anak kita kecelakaan, anak kita dipanggil Tuhan misalnya. Itu situasi batas yang tidak mudah. Atau sebuah perjuangan, masalah datang bertubi-tubi, masalah datang silih berganti, atau dalam bentuk penderitaan, ya. Penyakit terminal, penyakit terminal itu udah divonis dengan yang namanya stadium yang akhir gitu misalnya. Atau bencana alam seperti yang dialami di Aceh misalnya tsunami, atau PHK. Tahu-tahu saudara di PHK. Itu situasi batas. Atau situasi-situasi atas kesalahan-kesalahan yang kita kelola salah mengelolanya. Nah, sebagai pria, kita harus siap menghadapi situasi batas ini. Karena lewat situasi batas ini, saudara, kita akan mengalami yang namanya dimaksimalkan. Lanjut. Nah, saudara, penderitaan pikul
sangka diri, atau situasi batas tadi. Bahkan di bagian yang lain, ketika Paulus menjelaskan tentang mengenal bangkitannya, tapi kita harus siap juga mengenal Tuhan dalam penderitaan. Nah, penderitaan adalah makanan harian sebenarnya bagi orang percaya. Di bagian yang lain Daud menyebutkan kemalangan orang benar banyak. Tapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Jadi selalu saya penderitaan, pikul salib, sangka diri adalah hal yang biasa bagi orang-orang percaya. Jadi ketika saudara menghadapi situasi batas dalam bentuk-bentuk macam-macam. Tadi saya kasih contoh yang mungkin agak sedikit ekstrim. Tapi saudara akan mengalami hal yang kadang-kadang itu mengancam kemanusiaan kita. Ya. Nah, kita lihat gambar ini. Ini gambar terakhir. Ya. Silakan gambar terakhir. Silakan. Ya, saudaraku sekalian, ketika seseorang mengalami situasi batas, ya, reaksi yang umum yang akan dia keluar dari diri orang yang mengalami situasi batas adalah kecemasan atau ketakutan. Nah, saat kita mengalami kecemasan atau ketakutan, ya, COVID, banyak orang bikin takut dari sisi banyak hal, saudara sekalian. Ya, nah, ada pilihan bagi kita sebagai pria. Apakah kecemasan itu, kalau sebagian kiri itu akan menjadi racun, menjadi toksik, sudah tambah cemas, bukan tambah percaya kepada Tuhan, malah tambah cemas, tambah takut, akhirnya mulai meragukan Tuhan dengan janji dan penyertaan, ya. Padahal kalau saya lihat di situ ada 3 zona kematian. Zona kematian itu membuat kecemasan, memandang kecemasan sebagai racun. Tapi kalau saya ingin masuk dalam zona pertumbuhan, adalah kecemasan itu sesuatu yang natural. Sesuatu yang alamiah kita alami, semua kita. Orang percaya, tidak percaya, semua mengalami situasi batas. Tapi seharusnya kan respon kita bagaimana gitu ya. Nah, yang seharusnya adalah ketika kecemasan, ketakutan, kekhawatiran datang, kecemasan itu harus menjadi sebuah kecemasan yang suci atau kudus. Yang melahirkan kehidupan yang lebih tenang. Yang mengakibatkan kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Pria, kalau engkau ingin maksimal, jangan izinkan kecemasan itu menjadi toksik, menjadi racun. Tapi izinkan kecemasan itu atau situasi batas yang kita hadapi itu menjadi situasi kecemasan yang sifatnya kudus. Bahkan menarik kita semakin mengalami ketenangan dalam hadirat Tuhan. Tentunya itu yang Tuhan mau. Ya. Selanjutnya ini gambar terakhir saja. Lanjut. Ya. Saya pria maksimal. Lihat ya saja. Oke, lanjut. Nah, saudara lihat kan? Lanjut. Ya, ini contoh. Sebagai pria-pria Allah harus siap mengalami situasi batas. Hananya, Misael, Azaria, saya lebih suka menyebut itu daripada Daniel, Sadrah. Sadrah, Mesak, Abednego, karena itu nama dewa kan, Sadrah, Mesak, Abednego, nama yang diberikan oleh kerajaan Babel. Nah, saya lebih suka menyebut mereka sebagai Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka mengalami kan dapur api. Ya, semua mengalami itu. Dapur api. Lanjut, ini gambar terakhir saja, ini menunjukkan bahwa biasa sebenarnya. Ya, Daniel. Ya. Daniel di gua singa, ya. Sampai akhirnya lihat singa yang kelaparan begitu rupa juga enggak, ya, orang menyebutnya tidak suka makan Dani. Karena ya Daniel begitu dekat, dia bukan pria yang penuh dengan kedagingan katanya ya. Tapi sekali lagi saudaraku sekalian, siapkan diri kita untuk menghadapi situasi batas itu. Oke, saya ulang sekali lagi, ini kesimpulan. Sebagai pria, siapkan diri kita menjadi kepala atau ya, artinya adalah mengelola makna. Kepala bukan mengalahkan siapa-siapa, tapi mengelola makna. Kehadiran kita memberi makna.
ya. Terus tadi kita belajar bahwa pria untuk bisa maksimal ada dua, bekerja, jangan pernah pilih-pilih itu pekerjaan dalam bicara mencari nafkah. Pelayanan juga sama. Di dalam pelayanan tidak ada pelayanan kecil penting. Di mata Tuhan tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Bekerja sebagai bentuk, karena itu akan memaksimalkan. Suaranya putus-putus, Pak Jim. Berhenti ya, Bro. Iya. Ntar tunggu bentar, Bro. Iya, hilang. Sinyal. Hilang sinyal. Ada. Ya udah kayaknya, Bro. Ya, Bro Agus silakan. Langsung. Ya. Ya, Iya. udah masuk lagi. Iya. Udah masuk Bro lagi, Agus Bro. kayaknya. Udah selesai. Sudah, Pak Agus. Sudah? Ya, terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Jimmy. Seperti biasa, selanjutnya kita akan ada tanya jawab. Tapi sebelumnya, untuk mempersiapkan pertanyaan, kita dengarkan dulu pujian ya biasanya ya. Brother Raffi ya, boleh dibantu, Brother. Satu pujian ya. Saya persilahkan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti
sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Tinggalin temen yang ngurus dong. buat pujiannya. Yuk, buat rekan-rekan silahkan. Saya persilahkan yang ada pertanyaan, boleh langsung ke sumbernya, silahkan. Ayo, silahkan, brother. Bro Kiki kayaknya mau bertanya, Bro. Dari Silahkan, Blora. brother. Ya, ini Kiki teman saya dari Cikarang, Gembala nih, Gembala GBT nih. Mantap. Perkenalkan. Kemarin juga ada Bro Kiki juga, cuman dari Blora Pak Jimmy. Yang berbeda ya. Beda-beda. Makanya saya heran kok kemarin gemuk, sekarang jadi kurus. Ya. Silakan Pak. Dan Ayo, ayo. Ayo. Udah pada melotok semua potensinya Pak Jimmy. Sudah meletok semua ya. Biasanya harus dipancing, brother nih. Kayaknya harus pancing dulu nih, pertanyaan dulu nih. Pak Jimmy ya. Saya mau nanya nih Pak. ya, Tadi ada ya Pak ya. Penderitaan, pikul salib, sangkal diri adalah hal yang biasa bagi orang percaya. ya. Nah, yang jadi pertanyaan tuh seringnya tumbangnya tuh orang percaya itu di sini Pak. Gimana tuh resepnya agar tidak tumbang tuh Pak? Ya, itu kenapa itu bisa terjadi tumbang karena memang susahnya gitu ya menghadapi penderitaan. Pada Alkitab sudah bilang begitu kan, aniaya penderitaan itu biasa. Nah itu mungkin yang pertama adalah kita mungkin perlu banyak merenungkan Alkitab itu dari sisi seimbang yang pertama ya. Jadi selama ini mungkin kita hanya melihat dari sisi manisnya ya. Dari sisi manis, dari sisi hal-hal yang manis janji Tuhan, hal-hal yang berkat-berkat ya. Kita klaim kadang-kadang janji-janji Tuhan itu, tapi dalam kenyataan kan kita menemukan bahwa apa yang kita sudah harapkan tidak terjadi. Justru kita perlu
menyiapkan diri kita untuk menghadapi. Nah, itu perlu direnungkan tuh ya. Ya, artinya dan saya biasanya punya satu cara yang paling sederhana, jujur aja sama Tuhan. Misalnya gini, Tuhan saya udah nggak kuat nih Tuhan. Ya, pernah satu kali saya pahit sama orang karena dia menyakiti hati saya. Terus saya datang sama Tuhan, Tuhan saya udah nggak kuat Tuhan. Tapi saya mau. Saya ngomong gitu, Tuhan saya udah nggak kuat, tapi saya mau mengampuni. Tapi saya nggak punya kekuatan itu. Aneh, akhirnya kekuatan itu datang. Justru. Jadi sebenarnya jujur, datang sama Tuhan itu tulus ikhlas aja. Ketika kita sudah berada dalam situasi yang udah nggak mungkin, ngomong aja Tuhan saya nggak mampu. Nah itu masalahnya kita nggak ngomong gitu, terus akhirnya kita berjuang sendiri, merasa hebat begitu sebagai pria, akhirnya jatuh. Jadi resepnya adalah jujur, apa adanya kepada Tuhan. Dan siapkan diri untuk belajar firman Tuhan yang utuh gitu. Ya. Jadi yang manis dan yang pahit juga ya. Ya kayak obat kan pahit tapi menyembuhkan. Nah, kadang-kadang orang nggak mau. Maunya yang manis aja. Gitu Pak Agus. Siap Pak, mantap Pak. Luar biasa. Jadi harus siap ya Pak ya. Harus ya, seimbang. Siap. Firman Tuhan yang utuh. Ya, amin Pak. Ayo rekan-rekan yang lain, saya persilahkan. Kayaknya sudah mengerti semua, kayaknya Pak sudah melotok semua nih kayaknya nih. Iya. Kok Bu Nau mau nanya kayaknya udah bukan. Aduh, nih. Yuk, saya persilahkan. Mana Kobun Fao? Biasa susah-susah. Pak Bunau udah buka mute. Silahkan Pak Bunau. Erik, biasanya Erik itu banyak sekali biasanya nih Erik itu. Ayo Pak Kaleb, Sumedang, Kumadamang, Pak Kaleb. Esto Mas, kalau Sumedang. Pak Kiki mungkin ya, Pak Kiki tadi udah mau bicara Pak, silakan Pak. Belum. Satu lagi nih Pak Jimmy. Ya, boleh. Silakan. Apakah kesalahan fatal yang situasi batas tadi ya, kesalahan fatal yang kita lakukan itu bisa sebagai akhir hidup kita nggak Pak? Ya, gini, mungkin dalam bahasa yang lain kan orang menyebutnya sebagai misalnya hukum karma gitu ya. Kadang-kadang kan itu juga kesalahan hukum karma. Nah, kalau di Alkitab kan tabur tuai. Agak sedikit berbeda misalnya. Kalau tabur tuai kan ketika kita bertobat, pengampunan Tuhan terjadi. Jadi Tuhan dampingi kita gitu. Ya akhirnya kalau sampai akhirnya perlu meregang nyawa ya artinya apakah ketika sedang meregang nyawa itu kan kita nggak tahu dalam situasi yang akhirnya dia kembali bertobat nggak ya, artinya mengakui kesalahan itu kan kita nggak tahu posisinya, tapi nggak usah takut, Tuhan sih selalu dampingi gitu ya, karena beda kalau karma kan tidak ada ampun. Kalau tabur tuai kan kalau misalnya apa yang ditabur dituai, tapi ketika dia bertobat Tuhan bisa rubah semuanya. Ya artinya dia harus melewati mungkin itu tapi bersama dengan Tuhan. Nggak sendirian. Gitu, Pak Agus. Ya. Ayo, Pak Kiming dan rekan-rekan, mungkin ada pertanyaan. Jempol. Ayo. Pak Bunhau.
Sudah dibuka maskernya, silakan Pak Bunhau. Lanjut ya, silakan. Lanjut, Bro. Iya Pak, kalau nggak ada mungkin langsung saja, Brother Haiki. Oke, thank you, Ya. bagus. Oke, Thank you saya buat persilahkan, Brother pelayanan Haiki. jadi moderatornya. Thank you. Buat Bro Cornelius, thank you juga buat pelayanan pujian penyembahan, dan makasih banyak juga buat Pak Jimmy Triatna yang begitu luar biasa di dalam keterbatasannya, tapi masih bisa memberkati kita semua melalui kebenaran firman Tuhannya. Thank you Pak Jimmy. Tuhan berkati, Sama-sama, Pak. Tuhan selalu melihara, menjaga, memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan pulihkan kakinya yang patah. Kita percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada segalanya. Thank you Pak Jimmy buat kebenaran firman Tuhan tentang mengelola dan memaksimalkan potensi pria, dan saya masih berkati sekali bahwa potensi itu bisa dipulihkan ketika kita itu percaya kepada Kristus. Yang kedua, firman Tuhan katakan bahwa kita ini kepala sumber, kita ini penopang, kita ini bukan ekor, dan kita harus mengelola makna potensi itu, dan kita harus berfungsi, bukan mengelola kekuasaan, tapi fokus kepada kemuliaannya. Pak Jimmy ya, kita mempunyai kualitas hidup atau bobot ilahi yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita harus mengelola potensi kita, dan kita harus memaksimalkan potensi kita dengan cara bekerja dan siap dibentuk. Seperti yang tadi Pak Jimmy katakan bahwa kita harus memaksimalkan potensi dengan cara bekerja dan bentuk untuk mengeluarkan potensi yang terbaik. Dan saya percaya ketika kita dibentuk, diproses oleh kebenaran firman Tuhan, maka potensi-potensi yang terbaik itu akan keluar dalam kehidupan kita dan akan memberkati banyak orang di sekitar kita untuk lebih percaya lagi pada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak Pak Jimmy buat kebenaran firman Tuhannya. Terima kasih buat teman-teman AMC dimanapun berada, buat Pak Kiki juga selamat bergabung, buat ada juga Pak Pipo ya 1812 selamat bergabung, Pak Andreas Christian, buat teman-teman sahabat-sahabat AMC dimanapun berada, buat Bro Yusman juga yang sedang dalam perjalanan, terima kasih sudah bergabung, dan saya percaya ini adalah komunitas yang baik, komunitas yang selalu Tuhan inginkan untuk kita tetap belajar taat, untuk belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman AMC sepanjang minggu ini. Pengumuman AGP Men's Community sepanjang minggu ini, tiap pagi ada doa pagi. Dari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi via Zoom di link Zoom yang sama. Seperti malam hari ini saya juga mengundang Bapak-Bapak untuk bisa bergabung dalam doa pagi ini, karena doa pagi ini sangat penting dan sangat berguna bagi kita semua sebagai orang percaya, untuk kita sebelum melakukan segala sesuatu, sebelum kita beraktivitas, kita datang, duduk, berdiam diri, saat teduh mendengarkan firman Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan itu yang menjadi kekuatan untuk kita bisa menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan melalui doa pagi ini. Puji nama Tuhan. Selanjutnya minggu depan ibadah AMC seperti malam hari ini di link Zoom yang sama, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Larmin Manurung dari Sumedang dengan tema jebakan potensi pria tanpa melibatkan Tuhan. Jadi ada jebakan-jebakan potensi dalam hidup kita kalau kita tidak melibatkan Tuhan, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita temukan jawabannya minggu depan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Larmin Manurung. Selanjutnya ibadah raya kita hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 dibagi 3 bagian, yaitu jam 6 pagi, jam 7.45 dan jam 4 sore. Ibadah ini melalui online dan onsite. Saya juga mengundang Bapak-Bapak untuk bisa hadir dalam ibadah Raya Minggu yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lukas Rizkiawan dengan tema memulihkan potensi Anda. Kita diperlengkapi juga dengan
memulihkan potensinya. Kita dalam ibadah raya kita akan hadiri hari Minggu. Selanjutnya persembahan kolekte ibadah MC bisa melalui rekening persembahan MC nomor rekening 676-517-5503 Bank BCA atas nama Bapak Mulia Utama. Saya berharap juga buat teman-teman AMC untuk bisa mensupport melalui rekening persembahan AMC dan nomor rekening tersebut. Selanjutnya, mungkin nggak ada yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Daniel Wiliardi sebagai kepala kita untuk memberikan pencerahan tentang mengelola dan memaksimalkan potensi pria. Silakan Pak Daniel, terima kasih. Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Pak Jimmy yang sudah memberkati kita lewat sharing pada malam hari ini. Ya, saya percaya kita adalah kepala, kita adalah penopang, kita adalah sumber, dan sebagai sumber yang menjadi wujud tanggung jawab setiap kita adalah memaksimalkan dan mengelola potensi yang Tuhan investasikan dalam hidup kita. Ya, saya ulangi, saudara, sebagai wujud ya tanggung jawab saudara sebagai pria adalah mengelola dan memaksimalkan semua potensi yang ada dalam hidup kita. Ya, supaya apa yang Tuhan investasikan, taruh dalam setiap kita pria, itu kita bisa eksplor, bisa keluarkan, bisa tampilkan. Tadi dikatakan dalam pekerjaan, ya, baik dalam apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Pekerjaan, pelayanan, ya, keluarga, waktu, itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Disitulah Tuhan berikan kepercayaan untuk kita mengelola, memaksimalkan semua apa yang Tuhan telah investasikan. Mungkin tiap orang berbeda, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Ya, seperti talenta yang Tuhan beri. Kita tidak tergantung ya, masing-masing punya kesanggupan, kapasitas masing-masing yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Masalahnya bukan berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa baik dan bertanggung jawab dalam mengelola dan memaksimalkan potensi itu dalam hidup kita. Ya, sehingga ketika hidup ini menjadi hidup yang full, penuh, sudah kita aplikasikan dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan yang tadi dikatakan oleh hambanya Pak Jimmy. Itu avoda, ibadah itu, bukan hanya di gereja, ya, saudara, lagu dengan doa, tapi pekerjaan, keluarga, itu tempat kita memaksimalkan semua potensi. Saya percaya ketika kita full semuanya kita aplikasikan dalam hidup ini, maka saatnya Tuhan panggil hidup kita. Kapanpun kita sudah kosong, semua sudah diberikan untuk memberkati, untuk berdampak, jadi teladan, hidup menjadi satu kehidupan yang berarti. Saudara, meaningful, hidup yang full berarti. Itulah menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kita pria. So itu maksimalkan, kelola segala potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita, untuk hidup kita jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pak Jimmy buat firman Tuhannya. Saudara, kiranya firman Tuhan malam hari ini begitu luar biasa yang kita terima. Bukan hanya kita terima sebagai pengetahuan, mari kita belajar mengaplikasikan dalam hidup kita. Untuk kita terus menjadi terang bagi dunia ini. Teladan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati. Kita akan tutup dalam doa, nanti saya mohon nambahnya. Bapak Pendeta Larmin Manurung akan tutup dalam doa. Ya,
Mari kita akan akhiri. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan malam hari ini. Pria-priamu yang luar biasa. Mampukan kami Tuhan untuk memaksimalkan potensi kami. Lebih lagi Tuhan, itu mengandalkan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan Pak Jimmy Triatna Tuhan. Juga kami tetap doakan pemulihan kesehatannya, terjadi mujizat yang luar biasa. Hingga hamba-Mu tetap melayani dengan luar biasa. Berkati AMC ini juga dengan luar biasa. Memaksimalkan potensi melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Hingga firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hingga nyata Tuhan ada menyertai kami. Terima kasih Tuhan, masih banyak pria-priamu yang belum ikut bergabung apapun yang mereka hadapi. Tuhan juga campur tangan. Jika sebentar kami Tuhan akan berpisah melalui Zoom ini, berkati kami masing-masing di tempat kami masing-masing. Istirahat kami juga dalam naungan Tuhan. Dan berkat-Mu tetap nyata hingga esok pagi kami boleh bangun kembali tetap memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, juga keselamatan dari Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus. Itulah yang menyertai kita hari ini, besok sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima Amin. kasih, Bang.